Perkenalkan, nama saya Gabriel Rizky Abriga Sabatino dengan NIM akhir 039. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 5 untuk menjelaskan tugas proyek mata kuliah mekatronika yang diampu oleh Bapak Sohiatur Rahman. Saya akan menjelaskan tugas proyek kami dengan judul pemodelan desain 3D, animasi, pergerakan, dan simulasi mobile robot gripper menggunakan software Autodesk Inventor dan Fusion 360 dengan evaluasi sistem kendali berbasis fluid sim pneumatik. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 5. Yang pertama saya sendiri, lalu ada Ferry Irawan Lumban Batu dengan NIM akhir 040, lalu ada Sandi Widianto dengan NIM akhir 042, lalu ada Bagus Prasetyo Hardianto dengan NIM akhir 112, lalu ada Raihan dengan NIM akhir 121, lalu ada Muhammad Fauzi dengan NIM akhir 124, dan Irfan Ahmad Zulfikar dengan NIM akhir 126. Dan selanjutnya adalah Abdul Aziz Kimnasyar dengan akhir 038. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan untuk desainnya terlebih dahulu. Terlihat pada layar desain adalah seperti mobil, lalu ada penjepit di bagian depan dengan ditambahkan nomor 1 yaitu base frame-nya, lalu yang kedua adalah top plate-nya, tutup atas, lalu yang ketiga adalah roda karet dan frame rodanya, lalu di dalam top plate ada DC motor, lalu sebagai penghubung roda ada motor shaft, dan desain utamanya ada pada gripper. Dapat dilihat kurang lebih gambar mobile robot grippernya, desain 3D-nya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya adalah desain base frame-nya dengan ukuran-ukuran seperti yang sudah tertera. Lalu masuk ke top plate. Kurang lebih seperti ini untuk desain top plate-nya. Lalu dilanjutkan dengan DC motornya yang sebanyak 4 DC motor untuk masing-masing roda penggerak. Lalu untuk motor shaft-nya sebagai penghubung roda, dan rodanya sendiri kurang lebih seperti ini. Lalu untuk grippernya, jadi pada gripper ada base dari gripper, lalu top base-nya, lalu yang ketiga yaitu servo, motor servo, lalu yang keempat adalah gripnya sebagai pencekam, lalu yang kelima sebagai lengan dari gripper pencekamnya, menggenggam. Lalu ini untuk detail ukuran desainnya. Selanjutnya kita beralih ke dalam simulasi animasinya. Jadi robot gripper ini akan maju menuju ke silinder ini untuk mengambil sebagai jack, lalu dapat dipindahkan ke tempat lain. Konsepnya mirip seperti robot pick and place, namun dengan roda.
Oke, seperti itu. Jadi konsepnya seperti ketika robot Creeper mendapat perintah untuk mencari objek, robot akan segera mencari dan secara otomatis ketika ada objek yang terdeteksi, Gripper akan mulai membuka dan menggenggam objek yang sudah menjadi titik yang diperintahkan. Setelah menjelaskan desain, lalu menjelaskan animasinya, saya selanjutnya akan menjelaskan mengenai diagram kerjanya dari Gripper mobile kami. Yang dimana secara singkat sistem kami dimulai dari compressed air supply, lalu compressed air supply ini menuju ke unit air service, lalu disambungkan dengan 5/2 way impulse valve, lalu disambungkan dengan one way flow control valve, lalu dari one way flow control valve ini terhubung dengan double acting cylinder. Nah, double acting cylinder ini sebagai penggerak dari gripper itu sendiri. Lalu untuk sisi kontrolnya ada 3/2 way roller lever valve di bagian kiri, ini untuk mengirim sinyal ke 5/2 way impulse valve. Kegunaan dari way roller lever valve kiri dan kanan sama untuk mengirim sinyal. Jadi singkatnya, dua katup roller lever itu berfungsi untuk sebagai sensor ujung langkah, sebagai pemberi perintah kepada silinder maju dan kapan silinder mundur. Kami mulai menjelaskan dari compressed air supply terlebih dahulu. Jadi compressed air supply ini menjadi sumber udara bertekanan untuk seluruh sistem pneumatik. Fungsi utamanya yakni menyediakan tenaga utama dalam bentuk udara bertekanan. Lalu yang kedua, menjadi awal aliran udara sebelum masuk ke rangkaian berikutnya. Nah, dalam proyek kami ini, yakni robot pengenggam udara bertekanan ini yang nantinya digunakan sebagai penggerak silinder yang membuka dan menutup gripper. Lalu yang kedua yakni air service unit. Bagian ini adalah unit pengolahan udara sebelum udara masuk ke sistem utama. Fungsinya kurang lebih untuk menyaring kotoran dari udara, lalu mengatur tekanan agar lebih stabil dan menjaga udara yang masuk ke rangkaian tetap layak pakai. Jadi sebelum udara yang dipakai untuk mengarahkan gripper, udara terlebih dahulu diproses di bagian ini supaya lebih aman, stabil, dan lebih awet. Lalu yang selanjutnya yakni way impulse valve. Bagian ini digunakan sebagai katup pengarah utama pada sistem kami. Fungsi utamanya ada 3, yakni mengatur arah aliran udara ke silinder, lalu menentukan silinder maju atau mundur, dan menyimpan posisi terakhir sampai menerima sinyal berikutnya. Jadi karena ini adalah tipe impulse valve, maka katup akan tetap berada pada posisi terakhir setelah menerima sinyal sesaat dari roller lever. Jadi menurut kami katup ini sangat cocok sebagai sistem otomatis sederhana pada proyek Clipper kami. Selanjutnya
yakni way roller lever valve. Pada bagian ini berfungsi sebagai katup sensor mekanis yang dipasang di kiri dan kanan silinder. Fungsi utamanya sama, ada 3 juga, yakni mendeteksi posisi ujung langkah silinder, lalu memberikan sinyal udara ke way impulse valve. Setelah itu memicu perpindahan posisi katup utama. Jadi pada mobile robot gripper ini, katup ini bekerja seperti pembatas posisi. Saat batang silinder menyentuh roller lever, katup uh, secara otomatis akan aktif dan mengirim sinyal ke katup utama. Lalu lanjut ke one way flow control valve. Untuk bagian ini sebagai katup pengatur kecepatan aliran udara, dan ini dipasang satu pasang. Fungsinya yakni mengatur kecepatan gerakan silinder, lalu membuka gerakan buka tutup gripper agar lebih halus, lalu mencegah gerakan terlalu cepat dan kasar. Kenapa ini dipasang pada sistem kami? Karena menurut kami komponen ini cukup penting karena gripper pada robot sebaiknya tidak bergerak terlalu cepat, agar benda yang dijepit tidak terguncang atau terlepas. Dengan pengaturan ini diharapkan gerakan gripper akan jadi lebih halus dan lebih aman. Selanjutnya yakni adalah double acting cylinder. Ini adalah aktuator utama yang mengubah energi udara menjadi gerakan mekanik. Bagian ini fungsinya untuk mendorong batang silinder maju. Sebaliknya juga untuk menarik batang silinder untuk mundur. Fungsi yang ketiga yakni menggerakkan mekanisme gripper buka dan tutup. Pada robot gripper kami, silinder ini jadi penggerak utama arahan gripper. Saat silinder maju, gripper menutup. Saat silinder mundur, gripper akan membuka. Oke, jadi dari penjelasan sebelumnya, jadi pada diagram ini menjelaskan sistem yang dimulai dari compressed air supply, yang dimana itu sebagai sumber udara bertekanan. Lalu udara kemudian masuk ke air service unit untuk disaring dan diatur tekanannya agar lebih stabil. Setelah itu udara dialirkan ke way impulse valve sebagai katup pengarah utama. Ketika katup utama ini menerima sinyal dari dua buah way roller lever yang berfungsi sebagai sensor ujung langkah. Jadi saat batang silinder mencapai posisi tertentu, roller lever akan tertekan dan mengirim sinyal ke katup utama untuk mengubah arah aliran udara. Lalu sebelum masuk ke double acting cylinder, aliran udara melewati one way flow control valve yang berfungsi mengatur kecepatan gerak silinder agar lebih halus dan tidak terlalu cepat. Lalu menuju double acting cylinder, kemudian bergerak maju dan mundur untuk menggerakkan mekanisme gripper. Jadi pada sistem mobile robot gripper ini, gerakan silinder digunakan untuk membuka dan menutup rahang gripper sehingga robot dapat menjepit dan melepaskan objek secara otomatis. Oke, jadi setelah saya menjelaskan fungsi dan peran dari setiap komponen pada rangkaian pneumatik mobile robot gripper pada proyek kami, selanjutnya saya akan melakukan simulasi untuk menunjukkan cara kerja sistem secara keseluruhan. Melalui simulasi ini dapat diamati aliran udara bertekanan, lalu proses pengendalian katup, serta
pergerakan silinder yang digunakan untuk menggerakkan mekanisme gripper. Oke, jadi setelah melihat video simulasi pada diagram kerja sebelumnya, terlihat pada grafik ada grafik double acting cylinder dan grafik valve impulse valve serta dua buah roller lever valve, di mana grafik di bagian double acting cylinder itu menunjukkan perubahan posisi dari kecepatan, percepatan, dan gayanya. Lalu pada garis posisi naik, yang dimana silinder bergerak maju sehingga gripper menutup secara perlahan karena diatur oleh one way sebelumnya. Lalu saat garis posisi turun, di situ silinder bergerak mundur sehingga gripper membuka lebih cepat. Lalu pada grafik bagian katup impulse valve dan dua buah roller lever valve, bagian grafik tersebut menunjukkan sinyal kerja yang dimana berfungsi sebagai sensor ujung langkah untuk dua buah roller lever valve-nya. Jadi ketika saat roller lever aktif, katup utama berpindah posisi dan mengubah arah gerakan silinder. Demikian penjelasan dari yang dapat kami sampaikan mengenai proyek mobile robot gripper untuk matkul mekatronika. Pada presentasi ini telah dijelaskan mulai dari desain 3D, lalu fungsi setiap komponen yang digunakan, lalu animasi pergerakan gripper saat melakukan proses penjepitan objek, hingga diagram kerja sistem pneumatik penggerak gripper beserta fungsi dari komponen penyusunnya. Seluruh bagian tersebut saling terintegrasi untuk membentuk sistem mobile robot gripper yang menjadi tugas proyek kelompok kami. Sebagai perwakilan dari kelompok 5, saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan teman-teman sekalian yang telah menyimak presentasi ini. Kami juga mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, penggunaan istilah maupun penjelasan yang kurang tepat. Kami sangat terbuka terhadap kritik, saran, masukan maupun insight yang membangun sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran bagi kami ke depannya. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Sekian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih.